Shalom, salam sejahtera, salam jumpa kembali bersama saya Fikir Debater Channel dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali singgah di channel ini, teman-teman silahkan tinggalkan komentar teman-teman pada kolom komentar video ini. Dan teman-teman juga jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Karena dengan cara teman-teman subscribe, teman-teman terus memberikan saya motivasi untuk memberitakan kebenaran-kebenaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya teman-teman, kali ini saya akan menjawab satu tuduhan bodoh dari Ustadz Kainama dari dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama videonya dari Ustadz Kainama berikut ini. Iya, datang. Bisa siapa aja kan yang datang? No, iya datang. Tetapi apabila dia datang, ini tandanya. Di kalangan umat Nasrani, ada yang menganggap bahwa yang akan datang itu adalah Roh Kudus. Namun, Ustadz Kainama memiliki pendapat yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah kedatangan seorang manusia. Nah, di dalam bahasa aslinya ini banyak orang Kristen dan Katolik. Salah satunya ada seorang ibu yang sangat saya hormati. Dia bilang salah pemahamannya Kainama. Ini tentang Roh Kudus yang akan datang itu Roh Kudus. Tidak. Bible bilang itu tetapi apabila dia datang yaitu Roh kebenaran, betul ya? Bukan Roh Kudus. Dibilang di situ Roh kebenaran. Gajian, tuman. Agak bangun awal. Oh, berarti ya. Baik teman-teman, untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama dari Yohanes 16 ayat 13, mari kita baca secara keseluruhan dari bagian Alkitab ini. Yohanes 16 ayat 13 berbunyi, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Saya juga akan bertanya kepada Ustadz Dungu satu ini, Ustadz Kainama. Kalau kau mengatakan bahwa Ia datang, Ia katamu bahwa ini menunjukkan sosok seorang manusia dan bukan sosok spirit atau roh. Baik, kalau kau mengatakan bahwa Ia di sini adalah Muhammad atau manusia, pertanyaannya dari saya, apa benar Muhammad percaya bahwa Yesus adalah Allah? Apa benar Muhammad berbicara tentang Yesus Kristus? Apa benar Muhammad percaya bahwa Yesus mati? Apa benar Muhammad percaya bahwa Yesus terangkat ke surga? Apa benar Muhammad percaya bahwa Yesus adalah Allah? Yesus adalah Tuhan? Ya, itu pertanyaan buat Ustadz Kainama. Tolong dijawab ya. Karena ayat Alkitab yang kau kutip ini berbicara tentang seorang yang berbicara bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari apa yang Yesus sampaikan kepadanya, dan dia menyampaikannya kepada manusia kita ini. Jadi sekali lagi buat Ustadz Kainama, apa benar Yohanes 16 berbicara tentang Muhammad atau berbicara tentang Roh Kudus? Roh Kuduslah yang mengajar, yang mengajak kita orang Kristen.
Roh Kuduslah yang berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan kepada kami. Karena apa yang didengar oleh Roh Kudus itu disuruh oleh Tuhan Yesus sendiri, dan dia menyampaikan kepada kami bahwa ini loh Yesus, dia adalah Tuhan. Sedangkan Muhammad di dalam Al-Qur'anmu mengatakan bahwa Yesus tidak mati, dia diserupakan oleh Allah dan dia terangkat ke sorga. Apa iya ayat Alkitab ini berbicara tentang Muhammad? Tolong ya dijawab Ustadz Kainama. Ya, saya juga akan menjawabnya dari dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 untuk melengkapi apa yang kau kutip ini Ustadz Kainama. Yohanes 16 ayat 7 berbicara, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pertanyaannya lagi buat Ustadz Kainama, apa benar Muhammad itu seorang penghibur? Apa benar Muhammad itu seorang roh, spirit dari Allah itu sendiri? Tolong dijawab ya yang benar Ustadz Kainama. Iya, satu lagi referensi Alkitab, pertanyaan buat kamu. Yesus menjanjikan Roh Kudus setelah dia terangkat ke surga itu dalam jangka waktu 40 hari. Yang turun seperti lidah api di atas kepala murid-murid Yesus. Apa itu kan Muhammad yang datang tinggal di atas kepala murid-murid Yesus? Atau yang turun dari surga yang dikirim oleh Yesus itu Roh Kudus yang menyerupai api yang menyala-nyala atau lidah api yang menyala-nyala di atas kepala murid-murid Yesus? Tolong dijawab ya. Apakah Muhammad ada banyak sehingga dapat duduk di atas setiap kepala murid-murid Yesus pada saat mereka menantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus? Karena Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa, namun aku akan mengutus dia, sang penghibur, yaitu Roh kebenaran. Pergilah kalian ke Yerusalem dan tinggallah di sana. Ya, jadi yang datang setelah Yesus terangkat ke surga, jelas-jelas di dalam Alkitab adalah Roh Kudus. Pertanyaannya lagi, perbandingan pencurahan Roh Kudus dengan perbandingan kehadiran Muhammad. Roh Kudus dijanjikan Tuhan turun setelah 40 hari kenaikan Yesus Kristus. Apakah Muhammad turun setelah 40 hari kenaikan Yesus? Atau Muhammad hadir setelah pencurahan Roh Kudus 40 hari setelah kenaikan Yesus 600 tahun kemudian? Bagaimana Ustadz Kainama, apa jawabmu? Muhammad dan Al-Qur'annya baru terbit pada pertengahan abad ke-6 Masehi. Apa ini benar? Yang dijanjikan Yesus adalah Muhammad yang 40 hari turun menyerupai lidah api di Yerusalem kepada murid-murid Yesus. Yang turun 40 hari itu adalah Roh Kudus dan bukan Muhammad. Muhammad baru mulai dikenal dengan tulisan-tulisan Al-Qur'annya setelah 600 tahun kemudian, setelah Yesus ada di bumi. Dan Yesus juga pernah berkata bahwa setelah aku akan datang nabi-nabi palsu. Jadi
menurut Ustadz Kainama, siapakah nabi palsu itu? Apa Roh Kudus atau Nabi Muhammad? Tolong dijawab ya, Ustadz Kainama.